Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ya, jadi sekarang kita masih surah Al-Baqarah, sudah 86. Nah, ini dia. 86 kan murah mengingat Al-Baqarah berapa jumlah ayatnya? 86. 86. Berarti tinggal 200 lagi. Nah, yang 86 ini kalau bisa memang kita ulang-ulang terus. Coba sebelum kita mulai ini bacaannya kan ulaika auzubillah minasyaitonirrajim. Nah, coba kita baca. Ulaika alladzina ishtarawut Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Iya tuh kan? Yunsarun. Iya Pak. Yunsarun. Itu ayat 86. Coba kita lihat Al-Quran supaya kalau ragu nanti barisnya ada yang tinggal hurufnya. 86 ya. Mereka tidak akan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Nah, di sini sudah rekak sebenarnya sudah berhenti ya. Yes. Ini ulaikal ladzina ishtarawut hayatad dunya. Coba sebentar kita lihat Al-Quran. Coba dimulai dari pangkalnya mana yang ulaika. Yang pertama. Kasih tanda ya. Kasih tanda. Ulaika yang pertama. Yang pertama. Ulaika mirabihim wa ulaika mu'minun. Iya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Waktu membaca ayat Al-Quran itu, coba ditangkap apanya? Oh, bahasanya sekali ya. Jadi itu enaknya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi kita nangkap yang kita baca itu ataupun didengar bacaan-bacaan orang lain dari segi bahasa. Terus sudah segi bahasa maksud susunannya, bentuk kata, baru otomatis terjemahannya. Nah, beda itu kalau orang yang nggak mengerti bahasa paling kira-kira terjemahnya gitu. Kalau kita nggak yang mengerti bahasa, ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu terdiri apa itu dalam bahasa itu? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Apa susunan bahasanya itu? Ulaika kata penunjuk. Hah? Mubtada kabar. Mubtada khabar. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim. Tangkap sekali waktu membaca ulaika, lah tahu itu kok mubtadanya, kok pokok kalimatnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim itu jadi apa? Kabar. Menjadi khabar. Sudah terus dari bentuk lagi. Kalau ulaika itu bentuknya apa? Kata penunjuk. Jauh. Kata penunjuk.
kata penunjuknya satu, dua, banyak. 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 Nah, banyaknya itu banyak untuk jauh atau untuk dekat? Ya, untuk jauh. Karena yang ditunjuknya itu siapa yang banyak itu? Coba. Man haulai? Orang yang tidak. Yang beri. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tangkap sama bahasa Al-Quran sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Baru itu dia. Ulaika ala hudam min rabbihim. Waktu membaca ulaika ala hudam min rabbihim. Apa artinya itu? Orang yang tersebut di atas tadi Mereka yang mendapat petunjuk. Kalau dari Rasulullah kan banyak baca buku bahwa Rasulullah kalau baca mentadabur itu, tadaburnya mengerti dia. Itu maka saya tekankan baca Quran itu ya kalau pertama untuk mula-mula nggak apa-apa, tapi untuk lanjutnya harus mengerti. Sekurangnya meraba-raba, tapi kalau ngerti bahasa sudah bagus sekali. Jadi waktu ulaika ala hudam mir rabbihim. Apa yang terangan oleh kita waktu itu yang ulaika? Siapa dapat? Apa kira-kira waktu membaca ulaika ala hudam mir rabbihim? Wa ulaika humul muflihun. Ini kan mubtada khabar juga nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Diulang-ulang itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini mubtada khabar kedua. Apa yang terangan oleh kita bersama waktu itu? Itulah orang ulaika itu. Bawa ke diri apa itu? Apakah kita seperti itu? Ya, jadi saya pun seperti itu jugalah keinginan saya. Pertama beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat yang benar-benar lah. Sudah itu menginfakkan sebagian rezeki, mempelajari Al-Quran, meyakini kitab sebelumnya. Dikoreksilah diri kita. Saya begitu juga. Jadi waktu duduk-duduk pun ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka terasanya yang membacanya itu kalau mengerti dari segi bahasa, susunannya, dari arti, dari maksud enak sekali. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Man haula alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika. Itulah orangnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau sholat berjamaah pun kita mengerti senang di belakang. Jadi bagaimana kira-kira untuk sampai ke tingkat ilmu itu bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi belajarlah bahasa. Banyak belajar. Belajar itu satu ya. Coba itu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini kan sudah 86 ayat. Mana lagi yang bertemu? Lihat Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan di jujung-jujung saja. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Nah, ayat berapa itu? Ayat 16. 16. 16 ya. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, ayat 16 ya.
Ya. Ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalat bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mana waktu kita membaca, coba didengarkan ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mana pokok kalimatnya? Ulaika. Ulaika. Ulaika juga. Mana khabarnya? Allazina starawud dolalata. Ya. Alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika, man haula, siapa orangnya yang alladzina ishtarawud dhalalata bil huda? Orang munafik. Dan nasi bayakul amana. Orang munafik. Mulai dari apa? Wa minan nasi. Ya, boleh. Boleh wa minan nasi, boleh kafir. Mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, terus wa minan nasi may yaqulu amanna idza laqul ladzina amanu qalu, sampai baru ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang itulah ulaika, orang yang tersebut mulai dari innal ladzina kafaru sampai ke akhir ayat ini, mereka ishtarau, bentuk apa ishtarau itu? Fi'il madi. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya hum. Ya. Ad-dhalalah jadi apa? Dolalah ma'ul bih. Iya. Jadi orang itu dibelinya kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya? Kesesatan dengan petunjuk. Mereka dapat sesat dengan petunjuk. Orang biasanya kalau datang petunjuk kan dapat petunjuk. Ini enggak. Dibelinya sesat itu jadinya. Dia peroleh sesat dengan ada hidayah. Apa maksudnya? Terkecoh. Enggak. Maksudnya apa dalam ayat ini? Munafik dia. Iya, maksudnya apa? Dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan. Diingat. Dengan hadir Nabi Muhammad di Mekah, terus ke Madinah, termasuk ke Indonesia, mestinya manusia dapat petunjuk. Tapi karena mereka tidak percaya, yang dapat kafir dan munafik. Nah, itulah. Mestinya dengan hadir Nabi, kita dapat petunjuk. Nah, kalau dibawa ke diri kita, mestinya dengan ajaran Islam, dengan ada Al-Quran, hadis di rumah, dengan ada masjid, dengan ada ceramah, kita dapat hidayah. Tapi yang dapat jadi akhirnya sesat. Karena apa itu? Tidak percaya atau tidak serius. Kan macam gini, misalnya dicetak Quran banyak-banyak, mestinya dapat petunjuk, tapi nggak dapat. Karena nggak dipahami ya Pak. Karena nggak dipelajari. Mestinya kalau ke Mekah jadi orang baik, tapi pulang ke Mekah nggak baik jadinya. Itulah ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ya macam saya misalnya, mengerti bahasa, mestinya saya lebih dapat betul, rupanya tambah sesat, keliru saya. Jadi ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Tijarah jadi apa jadi gunanya? Kabar. Tijarah. Kabar. Masih melenceng. Apa dia? Tijaratuhum. Tijaratuhum. Kalau didengar-dengar saja, ini ditulis baru didengar saja bisa itu. Fama rabihat tijaratuhum. Tijaratu, kalau ibaratnya didengar saja, ini sudah masih dilihat ditulis. Jadi waktu orang baca ayat itu sudah ngerti kita. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi apa guna tijaratuhum? Fa'il. Iya. Fa'il dari mana? Dari rabihat. Ya, rabihat ya. Itu dia fa'il dari rabihat. Maka muhtadin jadi apa gunanya muhtadin? Jadi maf'ul. Maf'ul bih. Mana? Khobar. Ya, menjadi khobar dari dari
apa tadi? menjadi khabar dari kana. Karena. Ah, Kanu. kana itu wa makanu tadi. Apa yang terangan oleh kita di sini? Saya tidak beginilah. Saya dengan belajar, dengan bertambah umur, belajar terus, saya bertambah menjadi orang baik. Itu makanya apa ya, setan menggoda. Jadi bukan apa ceritanya itu seperti lapi dianyam terus kaji dan kaji juga. Ngerti ya? Itu maka saya ulang lagi supaya kita paham 86 ayat ini. Ada kata penunjuk, kalau kata penunjuk pertama tadi bagus itu. Laika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau yang kedua ini jangan. Ulaika allazina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Misalnya ada acara-acara aturan sholatnya sudah bagus, aturan mengerti, atau dapat pekerjaan misalnya, aturan jadi baik, jadi korupsi, itu ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mestinya dengan dapat pekerjaan itu kan bersyukur jadi orang baik, rupanya korup. Kan hati-hati ya gitu. Tapi jangan dituduh orangnya ya, marah orang itu. Misalnya dengan sehat badan, maunya kan beruntung, tapi rupanya enggak. Fama rabihat. Rabih itu apa artinya rabih? Rabiha apa artinya? Beruntung. Tidak beruntung. Iya, tidak pakai ma tidak. Jadi maka tidak beruntung dagang. Jadi kalau begitu ini ibarat ini. Jadi kalau berdagang itu berarti kan untuk tujuannya untuk apa? Untuk beruntung. Dapat untung. Jadi kita hidup ini untuk dapat untung sebenarnya, tapi untung sebenarnya nggak dapat. Kalau untung sebenarnya apa? Masuk surga. Masuk surga. Kalau rugi yang sebenarnya? Masuk neraka. Ya, itu makanya masuk neraka. Maka lakuntum minal khasirin. Sudah 2 ulaika ya. Coba ulaika berikut lagi. Coba cari lagi. Tidak ada lagi guru. Dan ini lagi yang tadi Sudah dicari. Yang baru lagi. 86. 86 lagi. Enggak ada sebelumnya lagi? Enggak. Ya. Yang ini kan ulaika. Terakhir 86 ini baru ada ulaika lagi ya? Ya, Pak. Ulaika. Bentar ya. Dikasih tanda sekali. Makanya saya katakan kalau Quran maksudnya banyak di rumah, cuma Qurannya ditandai. Quran yang satu ini beli stabilo, menandai ulaika semua. Quran satu lagi dibeli menandai misal-misal. Quran satu lagi dibeli menandai stabilo, tukar mereknya, warnanya, menandai orang beriman, orang banyak. Jadi banyak Qurannya. Jadi sebelum kita meninggal paham kita isi Quran, ya. Jadi kan terasa de Pak Betul. Kalau daripada baca-baca tiap hari enggak ya paham. Jadi payah jadi jauh ilmunya baru. Jadi Al-Qur'an satu tapi sudah berulang-ulang kita pahami. Baru nanti setelah mengerti kita itu maka muncul apalagi susunan buku-buku baru lagi. Jadi jangan ada pikiran lah cukup buku dan lama-lama buku lama-lama ketinggalan kadang-kadang gayanya. Itu loh dayo isinya itu juga, pengolahannya itu juga. Lizalik wajadna fi surat al-Baqarah masalan hatta ayatnya ya sitah wa samanin 86
Wajadna hunaka ismul isara ulaika man haula atau Man man haula. tilka boleh ya man tilka. hazi. Satu ulaika ala hudam mir rabbihim Rabbihim. wa ulaika humul muflihun. Itu yang perlu didalami. Kalau yang kedua, ketiga ini enggak lah. Ulaika allazina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Misalnya ada orang bangun malam karena menonton bola, nggak ada bangun untuk sholat. Dalam pikiran kita, wah inilah rupanya. Tapi jangan dituduhkan ke orang itu. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Yang ini lagi yang ini. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Coba didengarkan saja. Coba ya sekarang tentu bisa lihat. Mana di sini pokok kalimatnya? Ulaika. Ulaika. Mana kabarnya? Alladzina. Nastarawud. Sampai tuntas. Mana kabarnya? Alladzina nastarawul hayat dunya bil akhirah. Bisa sampai ke belakang? Oh, sampai ke belakang. Fala yukhaffafu. Ya, anhumul azab walahum yunsarun. Oh, sampai pokoknya alladzina bisa seluruhnya ini yang ulaikal ladzina starawul dunya ulaikal ladzina starawul hayatad dunya bil akhirah, bisa itu semua jadi pokok kalimat lagi. Fala yukhaffafu anhumul azab walahum yunsarun bisa jadi khabar. Jadi dalam kotak besar ada kotak kecil, dalam kotak besar ada kotak kecil, ada begitu memahami bahasanya. Ya. Apa maksudnya di sini? Orang-orang itulah siapa nih? Yang mana orang itu telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Paham membeli kehidupan dunia dengan akhirat? Iya. Apa maksudnya? Berlawan apa? Ya, yang dicarinya dunia saja. Tadi kan mereka beli kehidupan dunia dengan akhirat. Ini yang sekarang. Yang tadi kan ada ulaik allazina istarawul dhalalah. Mereka beli kesesatan dengan petunjuk. Kalau ini enggak. Istarawnal hayatad dunya bil akhirah. Apa maksudnya? Menjual. Mereka beli kehidupan dunia dengan akhirat. Dunia. Maksudnya? Ya, cinta dunia, tidak ingat akhirat. Jadi cinta dunia dari akhirat. Oke. Yang agak pas lah sedikit. Coba apa? Ya, harusnya dengan dijelaskan Rasul, Bani Israel itu lebih paham dia. Kita kan nenek moyangnya. Ternyata dia yang kafir duluan. Belum lagi yang lebih pas. Ini mereka beli dunia dengan akhirat. Kalau tadi kan mereka beli kesesatan dengan petunjuk. Mestinya dapat dengan datang Nabi Muhammad ke Madinah, Makkah, termasuk ke Indonesia dengan sampai Islam, mestinya kan orang dapat hidayah. Tapi yang dapat ada yang ingkar, ada yang munafik semua. Jadi munafik dan ingkar itu jadi sesat jadinya. Kalau bahasa Minang adalah nangka ditanam padi, anan tumbuh Lalang. Lalang. Itu kan jadi pepatah orang Minang tuh. Padi nan tanam ilalang dan tumbuh. Nah, sekarang kalau ini mereka beli hidup dunia dengan akhirat, apa yang isi kasarnya apa ini? Kerugian, karena cinta dunia rugi, dia tidak dapat akhirat yang baik. Jadi kasarnya sini tidak percaya hari akhirat. Oh, tidak percaya hari akhirat. Bukan mengejar dunia, melupakan akhirat. Bukan begitu. Ya, nggak ada lagi. Nah, mereka korbankan hidup. Inilah sebenarnya tidak hidup. Percaya dengan akhirat. Nah, di ayat lain kan disebutkan bahwa hidup yang sebenarnya itu kan nanti akhirat. Tapi bukan meninggalkan dunia. Maksudnya, kenapa disebut akhirat itu? Supaya dunianya agak bagus. Itu sebenarnya. Bukan supaya ditinggalkan pula dunianya. Siapa orang yang membeli kehidupan dunia di akhirat?
untuk simpulnya saja, mulai daripada diawali pamarabihat tijaratuhum itu. Bani Israel. Kesimpulannya adalah umat Nabi Musa yang tidak percaya. yang ya kufur nikmat, yang tidak mengikuti Musa, yang suka memperolok-olokkan Musa. Akhirnya rupanya orang ini yang percaya hanya dunia, tidak percaya dengan akhirat. Kalau di sini azabu, jadi apa gunanya azabu? Azabun. Azabu. Di sini kan ada azabu. Iya. Ada azabu. Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Yukhaffafu. Yukhaffafu. Ya. Fa'il dari yukhaffafu. Ini. Azabu ya. Ini. Ya. Yukhaffafu bentuk apa yukhaffafu? Untuk pasif. Yukhaffafu. Berarti mulai nggak pas tadi itu. Yukhaffafu bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau azabu jadi apa? Jadi fa'il. Jadi maf'ul. Tapi yukhaffafu. Naib fa'il ya. Gitu. Fa'il. Iya. Naib. Ya. Naib fa'il. Ya, Tapi bukan fa'il lagi. Pada hakikatnya yang naib atau ganti fa'il itu apa sebenarnya pada intinya dia? objek. Iya, jadi objek. Jadi yukhaffafu ini dia pakai you. Kan pakai you. Lalu ini pakai apa ini? Yukhaffafu. Ini pakai pa ini dia. Ada apa yang nggak mau dikasih baris lagi? Yukhaffafu. Maka apa artinya kalau begini? Maka tidak dirugi. Tidak akan artinya dirugi. ringan, khafif, tipis. Khafat. Kan paman sakulat berat, waman khafat ringan. Maka tidak dirugikan. Akan lanya apa ini? Ini kan yukhaffafu. La nafi. Ya, la nafi. Jadi ini maka tidak diringankan azab dari mereka. azab. Apa yang tidak diringankan? Azab. Ini kan pasif. Kalau dia diaktifkan, maka dipakai saja khaffafa yukhaffifu. Jadi pala yukhaffifullahu, boleh gitu. Jadi pala yukhaffifullahu anhumul azaba. Ya azaba, ya gitu. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mengerti kita bahasa pasti rajin melihat Quran, mengolah. Jadi sekarang itulah tugas ulama, hendaknya orang-orang pandai itu mengajari cucu, anak cucu. Kalau enggak kalau ketakahku ya kok. Kalau anak cucu nang kalahi kok baru. Jadi mengaji itu habiskan dana untuk membiayai mengerti bahasa. Nah, jangan terus menghabiskan hari yang enggak penting. Ya, nanti itu sekalian. Jadi orang-orang yang tidak patuh kepada Rasul, ya yang berarti yang tidak mentaati Musa, mereka terlalu pintar dalam berpikirnya, berarti mereka sudah hanya percaya dunia ini aja. Dunia ini aja, tapi dunia ini kan sudah kita lihat ini. Waktu sedikit, terus nikmatnya pun nggak pernah sampai dikaja aku, sampai mati. Kan sebentar lagi nggak ada. Mana yang pejuang-pejuang kita dulu, tokoh-tokoh kita dulu, guru-guru mana sekarang? Nggak ada lagi, sebentar lagi kita pun mau pergi. Lalu belum mempersiapkan diri untuk bagus, belum sempurna, belum mengerti. Akhirnya nanti tidak diringankan. Di sini istilahnya tidak diringankan. Kan ada dalam Al-Quran, kan bergandeng itu. Yang satu berat, yang satu ringan.
kalau sudah ringan, tidak diringankan azab, apa maksudnya? Berat. Ya berat. Nah, di sini tidak diringankan, berarti berat. Nah, terus ada lagi di sini pakai alif lam dia. Nah, kan pakai lam nih, Ya. kan jelas azabnya. Apa maksudnya itu kok dikasih alif lam? Jelas, supaya jelas. Neraka. Iya, betul, betul. Tapi kenapa ada dapat azabnya pakai alif lam? Tidak Karena- pakai tanwin. Oh, Karena sudah pasti. Jawabnya, karena penyebab penderitaannya itu, waktu dia di dunia sudah mengerti bahwa itu adalah salah, nggak benar, nggak menggunakan akal pikiran sampai kepada Tuhan, maka dikasih pula azab yang pas. Begitu juga ini kehidupan dunia dibalas dengan kehidupan Pasti. akhirat. Jadi mereka korbankan hidup dunia yang nyata, padahal hidup akhirat yang sebenarnya kan ada ayat lah hewan. Hidup sebenarnya itu akhirat, bukan berarti tinggalkan dunia ya. Mendapat kehidupan. Jadi makanya sekarang kan kita masih hidup ini. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita perhatikan, ingat, nanti akan berakhir semua. Cuma ada orang waktu sedang dipentas nggak sadar, termasuk juga kita dulu mungkin. Makanya bertambah pengalaman, bertambah umur, mestinya tambah senang, bukan tambah sedih. Yang belum sampai pengenang pikirannya situ ya. Terus berikut lagi ayatnya, walahum yunsarun. Kan di sini walahum yunsarun. Kalau ini kan lengkap nampaknya. Fala yukhaffafu anhumul azabu. Di sini walahum yunsarun. La-nya lah apa ini? Nabi. Juga. Karena juga. Kalau ini lah apa pula kalau begini? Yang Karena tidak. Ini yukhaffafu di belakangnya fil mudhari. Iya, Ini di Kalau belakangnya ini- apa? domir. Dhamir. Berarti la-nya lah apa itu? Jadi kalau Kalau di bahasa Inggris pakai ini, kata kerja di belakangnya not-nya atau don't-nya atau haven't atau yang lain-lain. Silent. Tapi kalau ini di belakangnya kata benda, kata ganti. Ini. Ini ada waw ataf. Dia sama tidak juga. Apa sebenarnya ini? Kalau ini kan maka tidak diringankan dari mereka khusus yang tidak mensyukuri nikmat sama Nabi Musa itu yang banyak cencong itu. Apa yang tidak diringankan? Azab. Dan di sini disebutkan lagi. Dan tidak mereka yunsarun, bentuk apa yunsarun? fi'il mudhari. Mudhari. Aktif atau pasif? Yunsarun. Oh, ini pasif ini, yunsor. Pasif ya. Dan tidak mereka ditolong. Dan tidak mereka ditolong. Nah, berarti sini pengertiannya tidak ada untuk mereka ditolong. Ya, jadi sini pakai tidak ada. Yang tidak ada pertolongan ini menjelaskan ini. Jadi waktu mereka diazab, penderitaan untuk selama-lamanya, dan tidak ada mereka ditolong orang. Mana naib fa'il dari yunsarun di sini? Ya, Jadi sebenarnya naib fa'ilnya hum. Kalau dipasifkan, kalau diaktifkan bagaimana coba? Wala antum. Kalau dipasifkan, ini sini. Wala yansurullahu. Jadi ini karena hum langsung aja wala yansuruhumullahu. Begitu. Wala yansuruhum Allahu. Allahu fa'ilnya jadi.
dan tidak menolong akan mereka. Siapa yang tidak menolong? Allah. Allah. Nah, gitu. Tapi kalau sudah dipasifkan gini dia, ini sebenarnya kan pokok kalimat ini, Iya. hum yunsarun, pakailah. Jadi ini sama pokok kalimat. Walahum yunsarun. Cuma ini kalau dia naib fa'il kan seolah-olah menduduki posisi fa'il dia. Itu maka berubah bentuk. Jadi walaupun dia seolah-olah bentuk naib fa'il, sebenarnya dia adalah maf'ul. Maka kalau maf'ul digandeng dengan fi'il, tentu ya yansuruhumullah. Yansuruhum. Allah fa'ilnya. Jadi tidak dapat pertolongan. Menderita selama-lamanya. Kenapa menderita? Karena yang diberikan Allah mutiara yang bagus, fitrah dinodai, dia kotor. Itulah yang dibawa untuk selama-lamanya. Maka kita sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, mari betul-betul minta ampun kepada Allah, kemudian beramal soleh yang tinggal ini. Jadi waktu membaca ayat ini, ingat sekali ini, boleh dibaca yang ulaika yang dua ini, selain ulaika yang pertama. Kalau perlu ya memang dinyanyikan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Saya dengar orang Afrika, Tanzania nyanyinya hampir berdendang bentuk orang Minang, membawa ayat. Kalau di Makkah ya memang kayak Sudais lah. Jadi lahzah bahasa itu beda-beda. Bisa saja ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Siapa orangnya ini? Pokoknya orang yang tidak mensyukuri nikmat lah. Saya na'udzubillah, aku berlindung. Kalau perlu menangis kita, aku enggak gini selama ini. Yang satu lagi begitu juga. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Padinan ditanam, ilalang nan tumbuh, lah disekolahkan jauh-jauh, ala dapet sarjana, ala ruponyo korupsi kesudahannya. Astagfirullah. Pandai je guru orang. Iya. Iya. Kok lagu melereng tabir yang gena, Pak? Dari Kete, lah di Badung-Badung, lah di Dukung-Dukung, lah gadang ruponya, waktu lah gadang macam kata. Itu kau orang tua, apalagi kepada Allah, dan menjadikan awak. Makanya ambo kalau mendangan-danganan lain malah mau lebih rancang, mau dengar ayat karena mengerti bahasa. Dilakukan orang rancang. Begitu harapan ambo sama-sama gitu. Nanti kalau sudah menjadi anggota dewan, duduk di rape, di lado pandangan tuh. Ya, iko menghayal-hayal doh bang, udah tekana orang tua pun, tekanannya memang bibi itu bana, anda sampai ke sini. Jadi kini tugas bare, tekana dia mau kalau Pak Syekh Ali Jaber dulu bagaimana rajin baca Quran. Kalau amun itu tekana dia mulai doh. Kalau baca Quran ku ala kini bahasanya tu pembut pai datang abu ke Lubuk Buaya, datang abu ke Jakarta, datang amanyo punya lembaganya tu untuk aja tu. Bu Didi yang punya lembaga baru Pak. Iyo, itu pun nama preso besok datang buka Lukman, mana Lukman? Apa calilah ke situ Pak, anak-anak itu Pak. Iyo. Lah nampak dia mbonyo orang ko bahasa Arab sadonyo di mana kamu pun berarti di Aceh lah mencari bahasa Arab apa kali najajan. Iya. Yang tak ada bahasa Arabnya untuk bahasa Arab tenaga kerja diajarnya. Lah, taruh ya.
Jadi waktu baca-baca kok tak sambil-sambil. Misalnya lah panik, misalnya ibu-ibu kok kemangaa duduk. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Astaghfirullah, subhanallah, na'udzubillah. Tapi kalau membaca misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. La'alli, mudah-mudahan aku. Ya, alhamdulillah. Sana awak. Ya. Sebab awak menunggu-nunggu kok, jadi awak elok. Lah tahu awak mah. Awak dan khawatir kini kok waktu mau tiba tu lain lah grogi awak beko aku nyawa. Astagfirullahaladzim. Ya. Tapi kalau awak elok-elok biasa ndak grogi dong. Awak lah kana tarui. Jadi cuma kok kalau ada orang meninggal jangan panjanglah cerita membahas deko nah ada lah habis pokoknya jalan itu. Ya. Banyaknya komentarnya ya sudah kayak gitu. Ya. Kau yang baru lah ikut lah neraka. Jadi 86 ya. Ya. 86 ayat. Waktu ambo calik ambo sisipkan seketika ya. Waktu Nabi Adam tergoda, akhirnya nya tobat. Adimanyo di ulaikanya itu. Ulaika pertama, kedua, ketiga. Kan ada mah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sudah itu kama apa ulaikanya? Yang kedua nak guru. Malah masa yang kedua ulaikal ladzina sarawud dhalalata bil huda. Inilah taubat. Itulah taubat. Ibu sebelum taubat. Kamu apa ini? Pertama lah. Itu mah. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kan taubatnya. Oke, yang pertama apa ini, Pak? Yuk memahami Al-Quran itu caranya. Sudah itu, ambo bacakan pula itu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ulang balik. Itulah petunjuk Al-Quran, petunjuk bagi orang bertakwa. Kan dia itu. Waktu putar-putaran ke sini balik lah dibacakan tuh. Zalikal kitab. Bentar, Bu. Halo. Tapi uzum. Aduh, kepulang gini. Pulang. Halo. Ya. Dokter minta jemput. Jadi itu caranya bapak-bapak ibu-ibu. Misalnya kan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bisa potong sekali. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau orang melanggar nikmat, bisa lagi yang tadi itu. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah. Ya, mungkin dia baralik nak tantu nak karu-karuan lain Allah sibuk pada tarasul lah dia. Kalau lain solatnya nak masalah, ikut solat pun tinggal. Baitullah dan lain-lain. Baitullah mengurus partai. Ya, pokoknya jangan dituduh orang. Karena Baitullah nonton bola, Baitullah ke sawah. Ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya, ya. Itu taruhan berikut balik ke Musa. Aku lain. Balik ke Musa balik. Lah pasai menceritakan kasus lain.
Jadi apa gunanya kitabah? Apa bacanya tuh? Kitabah. Hah? Maf'ul. Walaqad ataina Musal kitabah. Musa kitabah. Maf'ul bih. Nah, kalau Musa, Musa Musa fa'il. mana pula Mbak? ataina Musa. Objek juga ini ya Pak? Ya, objek juga. Objek. Itu maka nanti besok hari Minggu belajar Memberikan. kita fa'il maf'ul itu bisa bisa satu bisa dua. Ya, ini Itu dua. maka nanti dalam Al-Qur'an ada yang fa'il maf'ulnya satu, ada yang dua, ada yang macam. Jadi maka di sini kalau fi'ilnya kan ataya. Fi'ilnya ataya. Ya, ini Fa'ilnya yang ataina. nahnu. Ya, fa'il nahnu. Jadi ataina. Nah, sungguh-sungguh kami sudah berikan kepada Musa. Kisah ini disampaikan ke Nabi Muhammad. Maka tersiratlah situ. Begitu pula nanti umat engkau Muhammad. Nah, seperti kayaknya Musa, yang umat Musa juga yang banyak. Jadi sungguh-sungguh telah kami berikan kepada Musa. Maf'ul tuh. Apa yang kami berikan kepada Musa? Kitabah, maf'ul juga. Tapi kitab di sini pakai alif lam, maksudnya apa itu? Al-Quran. Bukan. Taurat. Taurat, ya. Taurat. Musa ya, Taurat. Musa, Taurat ya. Iya. Nah, Pikir. jadi sungguh-sungguh telah kami beri kepada Musa Taurat. Kalau kepada Muhammad, Al-Quran sama sebenarnya. Al-Quran itu kan, maka di pangkal Al-Baqarah itu allazina yu'minuna bima unzila ilaika atau ila Muhammad wa ma unzila min qablika. Karena manusia sekarang pilih-pilih. Kalau dia kitab Al-Quran mau, kalau kitab isi Taurat tidak. Alasannya ada juga memang benar sebagian. Karena Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah. Kalau aslinya berarti sama saja dengan Quran. Terus wakafaina, bentuk apa itu? Wow. Wow, ataf. Atap, berarti yang diatapkan apa itu? Kafaina ke ataina. Kafaina diatapkan ke Ataina. Kafaina. Sama-sama fi'il madi, ya. Failnya nahnu. Kalau kafaina itu apa artinya itu? Kalau kafaya, susulkan. Kafaya. Ringan tadi. Ringan. Kalau di sini susulkan. Sama itu, menyusulkan, mengiringkan. Benar. Artinya sesudah Taurat kan diiringi. Isi Taurat itu kitab-kitab berikutnya kan mulainya Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, jadi kami iringilah kata Allah min ba'dihi setelah apa? Setelah kitab tadi dengan Rasul. Ya, setelah Taurat tadi yang diiringi adalah bir-rusul. Rusul bentuk 1, 2, 3 banyak. 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 Ya, kami iringilah dengan rasul-rasul. Jadi rasul-rasul ini ada yang dapat suhuf ataupun dapat lembaran atau isinya itu juga. Pokoknya kitab ini kan sama. Kalau ada nanti kitabnya berbeda, tidak mungkin lagi kitab itu. Jadi makanya mengukurnya Al-Quran. Quran misalnya ada zakat. Berarti Taurat ada juga. Quran ada puasa. Berarti Taurat ada juga. Datang sebagian orang kami kebijakannya dirubah. Itu nak batu. Jadi tidak jadi petunjuk bagi manusia lagi. Yuk, yang pintar setan juga. Mimba di bir-rusul dengan rasul-rasul. Sudah itu diulang lagi. Kalau itu cukup wakafaina di bawah ataina balik. Kan nampak itu. Coba kalau terjemahan saja sama aja artinya kalau terjemahan kalau nggak ngerti bahasa.
Apa maksudnya? Kenapa diulang di bawah ataina? Kok ini kok kafaina? Aina menyusulkan. Kalau kafaina kan kami susulkan atau kami iringkan sesudahnya rasul-rasul. Di bawah ulang lagi kami berikan pula kepada Isa, putra Maryam, al-Bayyinat. Ini berikan langsung ya, Ataina. Jadi maksudnya kalau ini kitab, kalau ini berarti rasul-rasul ini mengikuti dari isi kitab. Itu maka seperti Samuel, Yusak dan sebagainya itu Harun mengikuti yang diajarkan di ini dalam kitab ini. Ya. Terus ini apa ini? Jadi apa gunanya Isa wa ataina Isabna Isabni Isabnu? Isa benar. Jadi apa gunanya ibna? Apa? Isabna mana maf'ul bro? Benar Maryam. Isa maf'ul. Maf'ul. Kalau ibna Maryama, Maryami, ibna Maryamu. Ibna Maryama. Sebagai ini Maryama ini. Maryama ini maka dikasih baris di atas dia ismul lazim sarif ini. Aturannya ke bawah. Ibna Maryami tapi diganti Maryama karena alam namanya. Kita kan belum belajar ismul lazim sarif itu. Nah, ibna kenapa jadi antara Isa dengan ibna Maryam apa itu? Ini kan maf'ul, ini maf'ul juga. Kalau ini maf'ul, ini Maryam. Ini kan Musa tak ini maf'ul ya. Kalau kitab maf'ul pelengkap penderita juga. Tapi Musa dengan kitab sama enggak jenisnya? Musa dengan kitab. Sama? Musa dengan kitab sama apa enggak? Isa tidak. Kalau Isa dengan Ibna Maryam? Sama. Berarti ini jadi apa? Badal. Ya. Jadi ini udah badal. Ya, tapi ini maf'ul, ini badal juga. Tapi dia maf'ul. Itu nanti rumitnya yang jadi maf'ul itu. Makanya panjang cerita maf'ul itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan enggak mendalam kita nangkap itu. Kalau pokok terjemahan selain Arab lah, enggak kan dapat dalam isinya. Jadi kami berikan pula kepada Isa. Isa itu adalah putra Maryam. Putra Maryam ya, disebut putra Maryam. Putra Maryam. Baru al-bayyinati, al-bayyinatu, al-bayyinata. Al-bayyinati. Jadi apa gunanya? Maf'ul. Ya. Betul juga maf'ul. Kenapa ke bawah barisnya? Bukti-bukti kebenaran. Bernilai dari Maryam. Ini jawabnya. Ambo lagi kunyang step. Tuh. Bayyinati. Karena dia mu'anas. Ya. Mu'anas. Mu'anas. Kalau bentuk mu'anas alif sama ta jamaknya, maka tanda di atasnya ke bawah. Tapi kok tidak Injil di sini diberikan? Di sini diberikan aturannya kan gini. Walaqad ataina Musal kitaba wa kaffaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-Injila. Ini bayinat. Itu namanya apa itu? Ada kajiannya itu. Di ayat ini diungkapkan bayinat, di ayat ini diungkapkan Injil. Itu saya lihat pakarnya kalau di Mesir satu Bapak itu yang menguraikan. Yang lain nggak ada nguraikan itu. Nah itu. Jadi antah sadamu muawakku kalau baraja tanda ya. Ya memang itulah pokok baraja harus. Itulah makanya yang disuruh kita ini kan makhluk ilmuwan ini sebenarnya. Cuma sayangnya makhluk ilmuannya habis untuk jadi isi paru itu. Ya, jadi tidak melejitnya. Makanya
maunya kalau bisa ya cita-cita kita begini. Kalau saya ada terbayang bagi saya begini. Ditulislah buku-buku, sudah cukup dicetak dengan baik-baik, atau diminta misalnya ya dengan teman-teman atau yang alim kata pengantar, biarpun kecil-kecil, nanti ya itu disebarkan, ataupun begitu nanti kita meninggal dunia dipesankan kepada ahli waris supaya buku ini dibagi-bagi, atau sebelumnya. Nah, Pak Bet. Cita-cita. Jadi bukan orang yang nulis kita. Makanya saya kemarin saya ziarah juga ke kuburan Syekh Burhanuddin. Jadi saya mencari-cari bukunya di situ. Mana sebenarnya cara ilmu yang diturunkan oleh Syekh Burhanuddin. Ya ada sedikit-sedikit saja. Di Engkau Jawa begitu juga ditulis oleh Bakhtiar Kamili, enggak Pak Bet? Yang tulis Engkau Jawa itu yang apa itu Tazkiratul Qulub kan bagus. Jadi kalau langsung bersangkutan nulis senang kita. Tapi kalau orang yang lain nulis itu kan sudah istilah apanya kan sudah secondary, sudah yang kedua. Yang kita ingin pertama gitu. Jadi itu coba bagi kita yang masih hidup ini cobalah biarpun ketek. Misalnya ada saya baca Maksurat Hasan Al-Banna gitu. Dibaca dari awal, kan ada kecil-kecil dibuat orang itu. Maksurat artinya jejak atau yang bekas yang ditinggalkan. Kalau ilmu hadis kan ada perkataan, perbuatan, kemudian ada maksur, namanya maksur itu jejak-jejak. Jadi Hasan Al-Banna, pejuang Mesir, ditulisnya buku. Jadi saya baca arahnya, warnanya begini, wajar saja karena beliau dalam penjajahan waktu itu. Baca sejarah Hasan Al-Banna. Kalau misalnya Maksurat Engkau Jawa bagaimana? Kalau Maksurat Candung bagaimana? Kalau Buya Hamka bagaimana? Gitu. Jadi bisa kita lihat kondisinya gitu ya. Bagus ya. Kan itu yang dipakai sampai akhir zaman. Memang itu dipakai. Makanya kalau cerita-cerita lain awak tak sarto awak tuh. La faidah, tidak ada faidah. Yang ada faedah sajalah. Kalau cerita-cerita ini begana begini begitu sudahlah nganggu-anggu aja Paisa Wak. Ya. Ya, Pak. Jadi yang ada isi-isinya saja. Jadi ini ada pengertiannya dalam ini bayinat. Sudah itu wa ayatnahu, ayatna bentuk apa? Fi'il madi. Iya, fi'il madi. Ayatnahu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya nahnu. Ya. Nah. Hu jadi apa hu? Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Artinya apa ayada? Ayada. Memperkuat. Ya, memperkuat. Kami kuatkan itu dengan apa? Biruhil kudusi. Kudusi ini jadi apa? Kudusi mudhof ilaih. Iya, mudhofun ilaih. Jadi diperkuat dengan Ruhul Kudus akan memerlukan apa ini? Memerlukan tafsirin. Apa maksudnya diperkuat dengan Ruhul Kudus ini? Jibril. Terus itu ya maksudnya apa? Saya lebih paham. Jadi satu-satunya yang membawa. Enggak, maksudnya satu-satunya. Biasanya orang berkembang, misalnya ada yang dari tanah seperti ini makanya Isa pun mirip itu dengan Adam. Yang biasanya kan ada ayah ibunya, ini enggak ada. Itu maksudnya dengan Jibril. Jadi itu makanya orang mengatakan, ada yang mengatakan Tuhan menjelma ke Nabi Isa, ada yang mengatakan enggak, ini hanya untuk kekuatan, maksudnya untuk dalil bahwa Allah Maha Kuasa, bisa menghidupkan. Ya, tidak perlu pakai ayah dan ibu, tapi hanya ini dipakai. Jangan pula diminta pula bakininya. Kan dapat bet. Kan itu kalau orang membaca ayat seperti supaya adol itu membelah laut. Jadi itu demikian. Itu kan satu mukjizat. Berlalu.
Lah berlalu. Jadi biruhil kudus. Jadi itu makanya akhirnya ada orang benci ke Nabi Isa, ada yang membunuhnya, ada macam-macam itikadnya, ada yang macam-macam lah. Baru di sini apakullama ja'akum rasulun. Rasulun jadi apa ini? Kail. Rasul ya. Rasulun. Rasulun ini tunggal ini ya Pak? Iya. Kenapa dibuat tidak pakai alif lam? Satu kata jelas. Jelas ya. Ya, kenapa dinakirahkan dia? Muhammad. Jadi itu makanya dipakai setiap. Ya, maka adakah setiap sesuatu yang datang kepada kamu dari rasul-rasul kan banyak. Bima la tahwa ampusukum. Ampusu jadi apa ini? Ampus jadi lihat ke sini bukanya pakai ta. Ampus tidak kan. Jadi fa. Ini fa'il, ampus. Fa'il. Ya, andai kata kalau tidak ada ampus, fa'il dari tahwi apa? Oh, anta. Oh, jangan. Itulah keliru dia. Iya. Ampus. Iya, ampus ini bentuk jamak taksir kan? Iya. Bentuk jamak taksir. Kalau tunggalnya apa? Nafsun. Nafsun laki-laki perempuan. Laki-laki. Perempuan. Kan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ayatuha. Nafsun. Nafsani. Iya, nafsun yang ditentukan untuk perempuan. Oh, perempuan ya Pak. Ya. Cuma ini jamak taksir tidak berakal, itu mengetahui. Jadi tidak suka, tidak hawa diri kamu. Lalu apa? Kalau datang Rasul misalnya tidak menurut selera, istakbartum, farikan kazabtum, wa farikan taktum. Kalau tidak kamu sukai, lalu kamu sombong, maka sekelompok kamu mendustakan dan sekelompok kamu membunuh. Kan itu maka Nabi Isa itu maka dibunuh orang Yahudi. Ketulun. Ya. Bunuh, ya. Jadi tergantung selera. Kalau dia seselera terimanya. Kalau nggak selera enggak. Itulah kami berikan pula kepada Nabi Isa Injil atau sebagai penjelas. Begitu pula kepada Nabi Musa. Kenyataan ini masalah baru. Begitulah ceritanya, hai Muhammad, umat-umat sebelum engkau. Maka engkau jangan bersedih. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan untuk sulit bagimu. Itu ke Muhammad juga tembaknya ini, walaupun kepada cerita Musa sama Isa. Makanya umat Muhammad mirip juga seperti gayanya umat-umat dahulu. Na'udzubillah. Jadi maka waktu baca ayat ini, walaqad ataina Musal kitaba wa kafaina min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam bayyinat wa ayatnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa tahwa ya. Iya. Ya, bima la tahwa ampusukum istakbartum. Ini bisa sambung bacanya. Ampusukum istakbartum. Jadi sebenarnya istakbartum. Istakbartum. Fafariqan kadzabtum. Fafariqan wa fariqan kamu bunuh. Orang sekarang yang bunuhnya penganjur-penganjur kebaikan juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau waktu baca seperti ini hal ihwal umat-umat semasa Musa dan semasa Isa, dan mengiringi juga sebahagian umat Nabi Muhammad. Makanya nanti ada pengadilan, itulah yang disebut akhirat. Jadi kita hanya mendakwahkan saja, hanya menyampaikan saja. Jadi yang bincang-bincang ini kan bangsa manusia. Kalau bangsa-bangsa sapi yang mau dikorbankan besok kan nggak sampai pikirannya ke situ.
Jadi yang paling berbahagia siapa sebenarnya? Ulang ditutup. Yang paling senang jadi makhluk siapa sebenarnya? Manusia. Hah? Jadi Yang sebanyak ini makhluk yang paling senang siapa sebenarnya? orang Iya, manusia. Iya, manusia. Ya, tapi Asalkan kenyataannya yang paling susah manusia. ya yang paling susah manusia. Kenapa? tidak mensyukur nikmat. Nah, dibacalah ayatnya. Iya. Innal aratnal amanata. Dilakukan boleh. Kami berikan amanah ke gunung-gunung. Kami berikan amanah ke bukit-bukit dan sebagainya. Mereka enggan menerima, nggak sanggup karena konstruksinya pun nggak berat. Yang terima itu adalah si Upik Banun dengan hujan. Ya, akhirnya teraniaya zaluman jahula. Aku enggak lah. Belum. Ya, Pak Israel mah aku Pak Israel. Berjalan, Pak. Ya, sampai di sini dulu. Ilahuna faqat. Mari kita berdoa. Ilahuna. Allahumma Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal qur'ani wa 'allimna lughatal arab. Kama qauluka fi surat Yusuf, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Au anzalna kitabun mubarak yatafakkaru wa yatadabbaru. Banyak ayat itu supaya didalami. Maka enggak dengan mengerti bahasa Arab, bukan untuk ngece-ngece ya, ngerti susunan bahasa Arab, paham kita Al-Quran. Itulah harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita-kita ini menurut mampu kita, anak-anak, dan kepada guru-guru, ustadz-ustadz, anak-anak yang sudah pandai membaca Arab itu ajarilah bahasa, supaya insya Allah dia mengerti Quran. Jangan dihabiskan waktu membaca terus membaca mempersulit-sulit jadinya. Bacalah sudah Pak. Baris di atas baca A, baris di bawah baca I, baris depan baca U. Sambung sini. Kan sudah pandai dia ke bahasa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa. Insyaallah fi yaumil ahad gadan sanwasil al-qawaid min hawli maf'ul bih. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.